وعلى آله. فاتح الروح على كوكب الألوان وصول وفروع وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi khasasihi al-awwalin Ibrahim bin al-Albab wa ul absar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن في الحميد. يا من هو في مجده متين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل إلى أن قال بنيان الكعبة ووضعه الحجر الأسود في موضعه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke tema Bunyanul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Yang dimaksud di sini renovasi, tajdid, dan meletakkannya Hajar Aswad di tempatnya. Lamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan, tatkala Nabi mencapai usia 35 tahun, ijtama'at Quraisyun fabanat al-Ka'bata. Kaum Quraisy mereka berkumpul lalu mereka merenovasi Ka'bah. Walamma balagha al-bina'u ila mawdi'il hajaril aswad tanaza'at fihi al-qabailu. Tatkala pembangunan tersebut telah mencapai peletakan Hajar Aswad, maka kepala suku atau suku-suku Quraisy tersebut bertikai. Kullu qabilatin turidu an tasta'thira bi syarafi wad'ihi. Setiap suku ingin memonopoli agar bisa meletakkan Hajar Aswad di tempatnya untuk bisa mengambil kemuliaan. Jadi Nabi ketika usia 35 tahun Ka'bah direnovasi kembali. Jadi sebelumnya terkena banjir. Jadi banjir, ada kerusakan, maka suku Quraisy mereka bersepakat untuk merenovasi kembali Ka'bah. Nabi juga ikut di dalam pembangunan tersebut. Nah, menjadi masalah ketika
Hajar Aswad dikeluarkan dari tempatnya. Setelah selesai pembangunan, Hajar Aswad dianggap sesuatu yang sangat mulia. Setiap suku ingin meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, itu sebagai satu bentuk kemuliaan. Dan semuanya ingin seperti itu, tidak ada yang mengalah. Akhirnya terjadi konflik, terjadi tanaza'at fihi al-qabail, yaitu terjadi polemik atau pertengkaran. Setiap suku ingin mengambil kemuliaan tersebut. Bahkan hampir-hampir terjadi peperangan. Ya, fatada'au ilal qital. Hampir-hampir mereka mengajak berperang, hanya masalah meletakkan Hajar Aswad. Tsumma ila sulhi. Kemudian ada orang tua yang ada di tengah mereka, sesepuh, tokoh yang dimuliakan, ya, dia mengatakan bahwa kita berdamai saja, berdamai, dan kita serahkan saja kepada orang yang besok, siapa yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali, serahkan kepadanya, biar dia yang putuskan. Itu hanya disepakati. Ternyata ketika waradau bi hukmi awwali dakhil min babil masjidi, ya, mereka ridho dengan penetapan hukum awal orang yang masuk dari pintu masjid tersebut. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin. Lalu yang pertama kali masuk ternyata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu itu rapat tersebut tidak hadir, ya, karena itu orang sesepuh, ya, di Darun Nadwa. Nah, sehingga ketika Nabi adalah orang pertama yang masuk ke masjid, faqalu hadzal amin, mereka berkata, nah ini adalah orang yang terpercaya, hadzal amin, wa kulluna nardhah, kami semua ridho kalau yang putuskan adalah beliau. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menolak. Fa akhadha al-hajara fawada'ahu fi thawbi. Ketika disampaikan problem atau masalah tersebut kepada Rasul, ya, mereka minta Rasul putuskan bagaimana Hajar Aswad, ya, karena semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dan tidak ada yang mengalah. Nah, kemudian Nabi memberikan solusi, yaitu diambil satu kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas kain tersebut. Di sini disebut thawb. Thawb itu baju, tapi di beberapa kitab itu disebut adalah kisah, kain panjang, ya. Ada juga yang menyebut rida. Kain tersebut dibentangkan, Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah kain. Kemudian Nabi memerintahkan setiap kepala suku memegang bagian ujung dari kain tersebut. Tsumma amara al-qabail farafa'athu, lalu meletakkannya, mengangkatnya Hajar Aswad tersebut. Tatkala sudah dekat di tempat peletakan Hajar Aswad, maka Nabi yang mengambil Hajar Aswad itu dan Nabi yang letakkan. Akhirnya masalah pun hilang waktu itu. Nah, ini kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun pada waktu itu. Nah, semua para nabi punya sifat yang namanya sifat wajib. Ada juga dinamakan sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajib, semua para nabi wajib memiliki sifat itu. Sifat mustahil, tidak mungkin para nabi memiliki sifat itu. Sifat jaiz bisa mungkin, bisa tidak.
Itu namanya sifat jais. Sifat jais itu contohnya adalah para nabi itu bisa sakit, tapi sakit ringan, sakit yang tidak menghinakan diri mereka, sakit yang tidak menjijikkan, sakit yang tidak menghalangi dakwah mereka. Itu namanya sifat jais. Ka khafifil maradi. Sifat wajib 4. Arsalal anbiya dawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Dalam kitab Aqidatul Awam, diutus para nabi, arsalal anbiya dawil fatona, itu para nabi semuanya pintar, cerdas. Nah, sebagaimana kasus tadi, nabi dengan kecerdasannya menyelesaikan masalah yang tadinya hampir-hampir terjadi pertikaian. Dan itu semua para nabi fatona. Itu namanya sifat wajib. Sifat mustahilnya apa? Para nabi lawan dari fatona, al-balada. Ya, al-fatona artinya cerdas, pintar. Sifat mustahilnya adalah al-balada, yaitu bodoh. Gak mungkin para nabi bodoh. Nah, nanti kita bahas nih fatona. Ya, karena ini kaitannya dengan kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat wajibnya para nabi selain fatona, arsal anbiya dawil fatona bisidqi, jujur. Sifat wajib. Gak ada para nabi itu tidak jujur, semuanya jujur. Jujur dari ucapannya, jujur dari perbuatannya, jujur apa yang ada di hatinya. Sifat mustahilnya apa? Lawannya al-kadzib, pembohong, dusta. Gak mungkin. Nah, sebab itulah banyak ulama hadis mengkritik satu riwayat, dan ini diyakini oleh mereka ini bukan sabda Nabi, karena dianggap hadis ini hadis yang saz, walaupun ada di dalam kitab Sahih, di mana dikatakan kadzaba Ibrahimu, ya, salasan. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Sebagian ulama hadis menolak, mana mungkin seorang nabi berdusta. Hasya wa kalla. Dalam akidah kita, sifat wajibnya para nabi jujur, sifat mustahilnya adalah dusta. Oleh sebab itu sebagian ulama hadis menolak riwayat ini. Apalagi disampaikan bahwa nabi yang bersabda, nabi sangat hormat kepada Nabi Allah Ibrahim, Abu Tauhid. Ada yang menerima riwayat ini, tapi dipahami dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini bukan kedustaan. Ada dalam disiplin ilmu balaghah, ilmu mantik, namanya bab tauriyah. Bab tauriyah itu bagi orang yang belajar ilmu mantik, belajar ilmu balaghah, mereka faham ini bab tauriyah. Bab tauriyah itu bukan bohong, itu permainan kata yang dekat dan yang jauh, atau sebagai argumentasi untuk menyadarkan orang yang diajak dialog. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu berdusta. Ini keyakinan. Ya. Ada ulama lainnya mengatakan enggak, bagi mereka yang bukan dosa, bagi para nabi itu adalah suatu dosa, perasaan mereka, saking sucinya mereka. Makanya ada ungkapan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Perbuatan baik orang awam itu dosa bagi para nabi. Perbuatan baik orang-orang awam adalah perbuatan buruk orang-orang yang khusus. Para nabi terlalu tinggi derajatnya. Kita tarik ke bawah sedikit.
para asfiya, para tokoh-tokoh sufi, sufi yang asli. Kalau fitnah mengatakan sesat dan apa, itu oknum yang bukan sufi yang asli. Para sufi-sufi yang asli ini, mazhab mereka menyatakan taubatul awam minadz dzunub, taubatul khawas minal ghaflah. Ini pernyataan Zunnun al-Misri, seorang sufi besar, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin yang lahir tahun 723 Hijriah, 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Di dalam kitabnya Tabaqatul Awliya, juga ada dalam kitab Hilyah karya Abi Nu'aim As-Asfahani. Kata beliau, taubatnya orang awam dari dosa. Kita nih semua orang awam, kalau kita taubat, ya benar-benar taubat karena dosa. Taubatnya orang-orang khusus dari kelupaan, ghaflah, lalai, sesaat, ghaflah. Maka Imam Sahal Tustari pernah mengatakan, ma min ma'asiyatin akbah indana min nisyani hadaroh. Tidak ada satu maksiat yang lebih buruk indana, di sisi kami. Mana di sisi kami? Di sisi para sufi. Tidak ada satu maksiat yang lebih buruk di sisi kami melebihi lupa kepada Sang Pencipta. Bagi mereka itu dianggap satu dosa, tapi bagi orang awam itu bukan satu dosa. Nah, ini kalangan kaum al-khawas, apalagi levelnya para anbiya. Mereka kesalahan yang bukan dianggap dosa dan bukan kesalahan bahkan, tapi bagi mereka gak pantas dinisbatkan pada mereka hal itu dilakukan oleh mereka. Mereka menganggap itu dosa besar. Makanya jangan salah paham. Ya, jangan sampai kita merusak kemuliaan manusia-manusia pilihan ini. Dosa besar. Mereka manusia-manusia yang dicintai Allah dan dihormati oleh Allah, ma'sumun. Beberapa ayat menyebut Nabi Adam bermaksiat kepada penciptanya. Itu bukan Nabi Adam bermaksiat, gak ada Nabi Adam melakukan dosa. Tapi perasaan Nabi Adam itu melakukan satu kemaksiatan kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim tidak berdusta itu. Pendapat pertama menolak riwayat ini. Dianggap riwayat ini riwayat yang sazah, yang janggal, yang dianggap cacat dan tidak mungkin Nabi bersabda demikian. Pendapat kedua, diterima riwayat ini, akan tetapi dijelaskan sebagaimana telah disampaikan tadi. Bab tauriyah, atau mereka merasa melakukan perbuatan buruk itu, padahal itu bukan perbuatan itu. Balik ke pembahasan di sini. Semua para nabi cerdas, semua para nabi pintar. Ada yang tambahkan juga sifat-sifat mustahil, ditambahkan lagi seperti ghaflah, lalai, itu gak ada di para nabi. Lupa sama Allah sedetik pun tidak ada. Itu termasuk juga mustahil. Junun, gila, atau kena penyakit-penyakit yang menghilangkan kesadaran akal. Hasya wa kalla. Penyakit-penyakit yang menjijikkan, ya, digambarkan dalam riwayat Israiliyat. Ada beberapa nabi luka sampai ulat keluar dari. Ada bukan dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Bani Israel, batilah, yang batil. Ya, Nabi siapa tuh yang sakit? Nabi Ayub. Ya, dulu masih kecil kita sering baca buku kisah-kisah para nabi. Sakitnya ulatnya keluar dari daging, ya, mengeluarkan bau tidak enak. Hasya wa kalla. Ini riwayat Israiliyat. Batilah, yang batil. Ada yang menganggap bahwa ada yang lebih pintar dari para nabi.
kaum filosof. Ya, tokoh-tokoh filosof itu pintar-pintar, jenius semuanya. Aristoteles, siapa lagi? Plato, Socrates, Demokrates, Pythagoras, dan lain-lainnya. Mereka memang pintar. Mereka memang pintar. Mereka tokoh-tokoh pemikir yang diakui oleh dunia. Tapi ternyata ya kalau kita kaji lebih mendalam, ada isyarat-isyarat dari ulama terdahulu dan ulama saat ini buat penelitian. Seandainya ilmu filsafat ini adalah ilmu yang benar, artinya filsafat ini ada yang baik, ada yang buruknya. Seandainya filsafat ini thariqahnya thariqah yang sahihah, yang benar, mantik juga mantik yang benar, maka ilmunya itu pasti dari para nabi. Para kaum filosof itu adalah murid-murid yang menimba ilmu kepada mereka. Pangkatnya murid, bukan guru, jauh terlampau ilmunya. Nah, ini isyarat dari para sejarawan terdahulu seperti Imam As-Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, juga ulama kita saat ini Dr. Sa'id Fudah dalam kitab Tad'imul Mantiq, wa kadza Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Qistas Al-Mustaqim fi Taqwim Madhhab Ahli Ta'lim. Mereka menyatakan bahwa yang mencetus ilmu mantiq, yaitu metodologi berpikir yang benar, namanya ilmu mantiq, itu adalah para nabi, bukan Aristoteles. Aristoteles hanya mengkodifikasi di dalam buku. Dan kalau antum baca kitab Al-Milal wan Nihal, itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dengan Dzulqarnain. Usia mereka zaman itu kan lumayan ya, tidak seperti kita 60-70 tahun ya. Jadi di dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu menyatakan bahwa mereka bertemu dalam sezaman, Aristoteles, Dzulqarnain, dan juga Nabi Allah Ibrahim. Ini bukan Alexander the Great, itu beda. Itu tokoh yang bukan seorang mukmin. Dzulqarnain seorang mukmin, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan disebut di kitab Al-Milal wan Nihal di bagian paling akhir, Brahmana yang dijadikan dewa di India itu adalah seorang tokoh yang pintar, yang ahli suluk, yang mereka ini semua menimba ilmu dari para nabi. Jadi ada teori semacam itu, ada teori semacam itu, ada juga yang berbeda. Ini biar kita bisa paham di mana sih posisi para nabi dengan manusia-manusia lain dengan berbagai gelarnya. Itu gak bisa dibandingkan. Nah, sehingga dikatakan bahwa kalau seandainya kita pahami ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu berpikir, rasio adalah satu ilmu yang benar, maka sumbernya itu adanya dari para nabi. Jadi falasifah itu talamidz al-anbiya. Al-falasifah talamidz al-anbiya. Para ahli filsafat itu adalah murid-muridnya para nabi. Itu kesimpulannya. Ahli hikmah, ada disebut juga ahli hikmah. Kata hikmah itu bisa berartikan falsafah, bisa berartikan orang-orang yang bijak. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata. Dalam Al-Quran yang terkenal namanya Sayyiduna Luqman. Sayyidina Luqman belajar dari berapa ratus para nabi. Gurunya ada ratusan para nabi. Dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Zonam.
Nah, ini yang benar. Makanya di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquman nas bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kami telah mengutus para rasul dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan kepada mereka para rasul kitab suci dan mizan. Mizan ini timbangan. Apa sih timbangan di sini? Imam Ghazali menafsirkan adalah mizanul qiyasi wa ra'yi. Timbangan kias, analogi dan berpikir. Ya. Beliau sudah punya pernyataan itu. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menukil pendapat dari Imam Mujahid dan Imam Qatadah, artinya adalah al-haq alladhi tashhadu bihi al-uqul as-sahihah al-mustaqimah al-mukhalifatu lil-ara'is saqimah. Yang namanya mizan di situ adalah kebenaran yang diketahui dan disaksikan oleh akal-akal yang sehat, yang lurus, yang menyelisihi pemikiran-pemikiran yang sakit. Nah, ini bisa diartikan mantek syar'i. Ini mantek. Mantek itu apa sih? Mantek itu adalah metode berpikir yang benar. Thariqah at-tafkir as-sahih. Kan di Al-Quran disebut ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang-orang yang punya pemikiran yang mendalam. Orang-orang yang bukan hanya sekedar berpikir tapi punya metodologi berpikir. Makanya Imam Ghazali menguraikan dalam kitabnya Al-Qistas Al-Mustaqim bahwa ada 5 cara berpikir yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada seluruh para nabi. Yang pertama namanya Al-Mizanul Akbar, yang kedua namanya Al-Mizanul Awsat, yang ketiga namanya Al-Mizanul Asghar, yang keempat namanya Mizanul Talazum, yang kelima namanya Mizanul Ta'anud. Itu diterapkan oleh para nabi. Karena para nabi, Nabi Ibrahim dialog, mujadalah dengan Namrud, dengan kaumnya, pakai uslub apa? Uslub mujadalah, dialog. Metodologinya apa? Mantiki. Nah ini, jadi para nabi adalah pangkatnya guru. Semua yang selain para nabi pangkatnya murid. Mau dia tokoh filsafat, mau dia itu ahli hikmah, mau dia itu ulama, mau dia itu ahli tafsir, ahli hadis, sebagainya, semuanya di bawah. Gak bisa dia melampaui itu. Saya berikan satu contoh. Ini juga perlu dikoreksi. Sudah sekian tahun, bahkan dari tokoh-tokoh yang sudah punya gelar sebagai prof, doktor di dalam bidang agama, kadang-kadang ini riskan ya. Ini harus disampaikan karena berbahaya juga. Yaitu apa? Para nabi ini ketika terlahir dikisahkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, lihat ada bintang. Ini Tuhanku. Ternyata bintangnya hilang. Oh, ini bukan Tuhan. Lihat ini ada bulan. Oh, ini Tuhan. Matahari muncul, bulan hilang. Oh, ini bukan Tuhan. Tuhanku ini. Dilihat matahari, ini Tuhan. Selalu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim sedang berpikir untuk mencari tahu Tuhan. Kalau ahli filsafat gak masalah sih. Ahli filsafat tujuannya di masa Yunani kuno ini mencari kebenaran yang hakiki. Ya. Banyak yang tidak temukan. Kalau gak ada nabi gak bisa. Mau cerdas apapun, kalau tidak ada jembatan
jembatan inilah para anbiya yang mengenalkan kepada Tuhan. Sampai mati pun akal ini gak bisa mengenal Tuhan. Jadi mereka juga harus belajar kepada para anbiya. Nah, para nabi gak ada yang seperti itu. Itu bahaya itu. Ya, makna ma'rifatullah, ma'rifatul ilah, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Semua para nabi sejak awal sudah kenal yang namanya Tuhan. Bahkan di alam arwah pun sudah kenal. Gak ada para nabi lahir itu bingung Tuhan itu yang mana. Gak ada. Sudah kenal semuanya. Nah, makna ma'rifatullah di sini, ma'rifatullah di sini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, ya, dalam kitab Ifadatul Umad, Ifadatus Sadatil Umad, Syarah Zubad. Beliau mengatakan ketika menjelaskan nazam awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan, awal yang wajib bagi manusia mengenal Tuhan dengan keyakinan, mengenal ilah sembahannya dengan penuh keyakinan. Beliau menjelaskan yaitu i'tiqadu wujudihi ta'ala wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqihi. Maknanya meyakini adanya Allah dengan keyakinan dan mengetahui sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Itu yang namanya ma'rifatullah, bukan mengenal zatnya, bukan. Nah, konsep ini harus dipahami bahwa semua para nabi itu sudah kenal Allah. Gak ada para nabi itu yang tidak kenal Allah, bahkan di alam arwah sudah mengenal. Makanya cerita yang diabadikan di surat Al-An'am itu seakan-akan, makanya baca ayat sampai tuntas, dengan kebiasaan motong-motong ayat. Ya, kalau motong-motong ayat nanti salah dalam memahami. Diabadikan di surat Al-An'am, Nabi Ibrahim itu kan diceritakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Apabila malam telah tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Nah, ini Tuhanku, bintang. Falamma afal, ketika bintang itu hilang, mungkin tiba waktu pagi, hilang dia. Beliau mengatakan, la uhib al-afilin. Saya tidak suka ini Tuhan kayak begini. Muncul tahu-tahu hilang. Falamma ra'a al-qamara bazigha qala hadza rabbi. Ketika dia lihat lagi ada bulan. Ketika malam tiba ada bulan juga, ada bintang, ada bulan. Bintang sudah dibatalkan, bukan Tuhan, karena hilang. Oh, ini bulan, terang, ini Tuhanku. Qala hadza rabbi. Falamma afal, ternyata bulan juga hilang. Ketika tiba waktu pagi, maka ia katakan, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal dhalin. Seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk padaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Lihat lagi yang ketiga, ra'a syams bazighatan. Lihat matahari, wah ini Tuhan. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku. Ini lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Falamma afalat, ketika dia tenggelam, hilang itu matahari. Dia mengatakan apa? Qala inni bariun ya qaumi, ya qala ya qaumi inni bariun mimma tusyrikun. Nah, ini jawaban dari apa yang cerita tadi dari awal. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai kaumku, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, dari Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan. Jadi bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Itu keliru sekali dan dosa besar kalau
terus disampaikan. Mereka dari awal paling kenal Allah itu mereka. Paling kenalnya Tuhan itu mereka. Tapi dari kisah ini kita bisa paham, beliau ingin membatalkan sembahan-sembahan kaumnya yang menuhankan matahari, yang menuhankan bulan, yang menuhankan bintang, mau dibatalkan dengan argumentasi. Makanya setelah itu beliau katakan, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang kalian sekutukan. Itu bukan Tuhan. Jadi bukan menyembah. Makanya di dalam Al-Quran ada nama-nama surat yang mengandung makna membatalkan makhluk yang dianggap Tuhan. Itu surat Al-Baqarah. Surat apa artinya? Sapi. Sapi betina atau jantan, wallahu alam. Kalau di terjemahan sudah tulis sapi betina. Dalam bahasa Arab belum tentu itu betina. Walaupun dia pakai lafaz ta, ya, ta marbutoh, baqarah. Ya, itu menunjukkan bukan jenis kelamin, menunjukkan jumlah. Mau dia sapi jantan, betina, wallahu alam. Tapi kenapa ada surat Al-Baqarah dan Nabi Musa diperintahkan menyembelih antazbaha baqarah untuk membatalkan bahwa ini bukan Tuhan. Kok Tuhan bisa dibunuh? Ada gak firqah sekte yang menjadikan sapi sebagai Tuhan? Ada. Dibatalkan dengan disembelihnya itu sapi oleh Nabi Musa. Karena Fir'aun juga diam-diam ngaku Tuhan, ya. Fir'aun itu ngaku Tuhan, ternyata diam-diam menyembah patung anak sapi. Kata Imam Hasan Al-Basri, gimana ngaku Tuhan tapi masih sembah Tuhan yang lain? Jadi tidak konsisten Fir'aun. Kalau ngaku Tuhan, Tuhan, ternyata masih disembah juga, sembah ijil, ya, anak sapi. Makanya kisahnya kan tentang penyembahan anak sapi. Ada surat bintang, surat An-Najm. Kenapa? Ya karena ada juga sekelompok manusia menjadikan bintang Tuhan, dibatalkan. Itu bukan Tuhan. Ada yang menuhankan matahari. Surat ada juga surat matahari, Asy-Syams. Dibatalkan bahwa matahari bukan Tuhan. Ia makhluk. Diceritakan dalam Al-Quran, itu makhluk. Ada yang menuhankan bulan. Ada surat bulan, Al-Qamar. Membatalkan bahwa bulan bukan Tuhan. Dibatalkan, diceritakan Al-Qamar itu makhluk. Ada yang menuhankan cahaya. Ada nama surat cahaya, surat An-Nur. Di situ juga diceritakan dengan ada gelap. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, di beberapa ayat yang lain. Dikeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ada yang menganggap cahaya itu Tuhan, gelap itu Tuhan. Dibatalkan, ini juga bukan Tuhan. Maka lihat jawaban Nabi Ibrahim di bagian akhirnya itu. Setelah mengatakan, wahai kaumku, semua itu bukan Tuhan. Ini kecerdasan seorang Nabi. Karena semua itu makhluk. Tuhan itu ada, gak bisa hilang, lenyap dengan waktu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, termasuk matahari di dalamnya, bulan di dalamnya, bintang di dalamnya, semua ada di dalamnya. Itu ciptaan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifa, inilah pemikiran orang yang akalnya sehat. Yamilul ilal haq, yang dia menuju kepada kebenaran yang hakiki. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi bukan mencari Tuhan, ya, hati-hati. Dosa besar, ya. Saya kan para nabi ini gak paham. Kalau filosof ya gak apa-apa deh cari Tuhan. Ada yang ketemu, ada yang tidak. Kalau dia ketemu, kaum filosof ini, kalau ketemu ini hakikat kebenaran itu adanya sang pencipta Allah, Tuhan, pasti dipastikan, pasti itu dia muslim.
dan pasti dia bertemu dengan seorang nabi. Nabi itu bukan hanya 25 orang, ada banyak. Ada 124.000 dalam satu riwayat. Nah, makanya filosof itu ya jauh di bawah para nabi, jauh sekali. Ada kitab yang dilarang ya, ini hanya saya sampaikan. Ada satu firqah atau sekte atau aliran tasawuf namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu gak boleh dipelajari oleh orang-orang awam, bahkan oleh ulama juga ya. Salah satu tokohnya adalah Al-Imam Abdul Karim Al-Jili. Nah, mereka ini orang-orang besar, tapi pengalaman spiritualnya dituangkan lewat kitab, sehingga orang yang tidak pernah mengalami pengalaman spiritual pasti akan menyimpang ketika membaca. Ini pencinta filsafat. Buku-buku para filsafat terdahulu sudah khatam, bahkan setengah hafal ya. Aristo, Plato, Socrates. Ini termasuk masih cicit atau cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya Sayyid Abdul Karim Al-Jili. Ada sufi kabir, ya, seorang wali min auliillah. Itu menerangkan pengalaman spiritualnya. Saya itu kalau dalam mimpi dialog dengan Aristoteles. Saya dialog dengan Socrates. Itu. Mereka mengatakan dengan bahasa simboliknya, ilmu kami itu kishrun. Ilmu para nabi itu lubun. Bahkan lub. Gitu. Bahasa simbolik ya. Ilmu kami ini hanya kulit. Ilmu para nabi isi, bahkan isi di dalam isi. Lub. Nah, kalian para pewaris nabi-nabi, yaitu aulia wal ulama, al ulama warasatul anbiya, ilmu kalian bahkan jauh dari ilmu kami. Karena kalian mengambil lub. Kalau para nabi lub. Kalau kami kishrun, kulit. Kalau kalian ngambil isi, tapi belum isi di dalam isi, belum. Isi di dalam isi itu adalah ilmunya para nabi. Dia umpamakan seperti itu. Nah, dari sekian para nabi yang banyak dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, semuanya fatona, semuanya cerdas. Nah, ilmu mereka dengan ilmu Nabi Muhammad jauh lagi. Ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh melampaui ilmu mereka. Ilmu semua para nabi. Bahkan Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Laduniyah mengatakan bahwa Allah turunkan ada 100 kecerdasan. 99 kecerdasan Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 kecerdasan Allah bagi kepada seluruh manusia. Jadi 99 untuk Nabi Muhammad, 1 ini dibagikan ke seluruh manusia. Kayak Imam Al-Ghadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa menukil pendapat Wahab ibn Munabbih mengatakan qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaba fawajadtu fi jami'iha anna Nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arjahun nas aqla wa afdaluhum ramiya. Kata Wahab ibn Munabbih, saya sudah baca 71 kitab suci. Kitab suci juga bukan hanya 4 ya, itu yang wajib diketahui. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ada lebih banyak dari itu. Tapi yang 4 ini yang harus kita ketahui. Makanya tidak salah ketika beliau mengatakan saya sudah membaca 71 kitab suci. Dan kesimpulannya dari kitab suci yang saya baca tadi yang jumlahnya 71 menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang akalnya paling kuat dan paling terbaik dari semua akal makhluk yang ada. Makanya tadi kisah luar biasa ya. Nabi selesaikan masalah dengan kecerdasan.
Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kecerdasan Nabi SAW. Nabi di usia masih muda sudah hadir rapat orang-orang dewasa di Makkah, di Darun Nadwa. Itu orang-orang sepuh. Nabi masih anak-anak. Nabi seorang diri yang usia masih anak-anak yang diizinkan masuk untuk ikut rapat tersebut. Tahu nih masalah, kadang memberikan solusi. Ada namanya Hilful Fudul, itu Nabi hadir. Di Darun Nadwa Nabi hadir. Bahkan kecerdasan Nabi, coba lihat ya, kecerdasan Nabi waktu hijrah pertama kali ke Madinah, langkah awal yang beliau lakukan adalah apa? Mempersaudarakan dulu. Karena beliau faham bahwa membangun satu negara atau membangun satu peradaban yang kuat itu harus dilandasi dengan persatuan, dilandasi dengan persaudaraan. Jadi mempersaudarakan ya masyarakat Muhajirin wal Ansar. Setelah itu apa? Langsung bangun masjid. Karena tidak mungkin satu daulah bisa berdiri tanpa ada tempat. Masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi difungsikan oleh Nabi sebagai lembaga pendidikan. Di situ tempat belajar mengajar, di situ tempat musyawarah, di situ mahkamah. Nabi putuskan hukum di situ, di masjid. Di situ tempat apa? Menerima delegasi. Di situ tempat perkumpulan ya para kepala suku. Difungsikan masjid dengan banyak fungsi yang nanti membangun ini peradaban yang nanti dirubah namanya menjadi Madinah, kota yang punya peradaban. Yang namanya dulu namanya Yathrib. Itu kecerdasan Nabi. Bukan hanya itu, pasar dipisah. Waktu itu ada pasar Yahudi, Nabi buat pasar untuk orang mukmin. Tapi hubungan kerjasama dagang dalam bab muamalah tidak dilarang. Tidak dilarang, yang penting ada aturannya. Dibuat pasar, diatur undang-undang yang mengurus tentang ekonomi. Kemudian diatur juga terkait hubungan apa? Keamanan, hubungan bilateral antara kaum muslimin yang tinggal di Madinah dengan tetangganya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Disebut dengan piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Ini luar biasa. Gak ada orang yang gak cerdas, gak bisa. Kalau bicara cerdas ini nomor satu. Kalau kita pahami cerdas dalam makna kecerdasan intelektual. Tapi kalau bicara beliau sebagai Nabi, beliau di atas itu, di atas kecerdasan intelektual. Ya. Ada satu sejarah luar biasa. Waktu perang Ghazwatul Badar tahun 2 Hijriah. Ya, ini pasukan dari Makkah, kaum musyrikin sudah datang mendekati kota Madinah, ada di Badar, mereka nginap di situ. Kemudian ada 2 orang pemuda yang juga hadir dengan musuh-musuh waktu itu, datang menemui Nabi Muhammad SAW atau bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya, itu jumlahnya berapa mereka yang datang? Pemuda ini mengatakan banyak, tapi kalau jumlah saya tidak tahu berapa. Yang pasti mereka banyak. Nabi ganti pertanyaan. Nabi ingin pastikan jumlahnya berapa. Baik. Sudah berapa hari mereka nginap? Sekian hari. Setiap hari berapa ekor unta yang mereka sembelih? Dijawab, satu hari itu kurang lebih 10 unta. 10 ekor unta. Nabi simpulkan, berarti jumlah mereka kisaran 1000 orang. Karena biasanya 1 ekor unta dikonsumsi oleh 100 orang. Coba kalian cek jumlahnya, dikira-kirakan. Akhirnya benar, dihitung persis apa yang Nabi sampaikan. Nah, ini pendekatan intelektual Nabi nomor 1. Kita gak bicara kecerdasan versi kenabian ya. Ada 2 beliau, kecerdasan versi intelektual,
manusia, sebagai bashar, tapi ada kecerdasan beliau sebagai nabi, itu gak bisa dihitung. Kata Al-Farabi itu, akal manusia itu ada 10. Untuk bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya itu harus lewat 10 akal. Nah, manusia yang cerdas, yang jenius itu hanya 2-3. Nah, para nabi itu lewat dari 10 akalnya. Itu fatwanya Al-Farabi, ya, filosof muslim. Perang Uhud, Nabi atur strategi perang. Kalian ar-rumat, tukang panah di atas bukit, jangan pernah turun apapun keadaannya. Ternyata dari mengatur strategi perangan ini musuh gak bisa tembus menghadapi kaum muslimin. Itu strategi perangan Nabi tentukan. Nanti mereka turun baru serangan balik, terpukul, mundur. Nah, karena tidak taat dengan perintah Nabi, hikmahnya itu, kalau siapa yang taat dengan perintah Nabi, dia selamat di dunia akhirat. Tapi siapa yang tidak taat dengan perintah Nabi, dia tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu kalau perjanjiannya dibaca merugikan umat Islam. Tapi Nabi tahu nih, Nabi pikirnya bukan saat ini, tapi yang akan datang. Akhirnya dengan Sulh Hudaybiyah yang diprotes oleh beberapa sahabat, wahai Rasul, ini perjanjiannya merugikan kita semua, gak ada yang menguntungkan. Nabi terangkan ini buat masa depan, visioner, pemikirannya ke depan. Nanti lewat di sinilah Fathul Makkah akan berlaku. Betul, lewat Sulhul Hudaybiyah yang dianggap merugikan umat Islam ternyata justru menguntungkan. Akhirnya berhasil membebaskan kota Makkah karena sebab perjanjian itu. Ini kecerdasan Rasul Muhammad SAW. Nah, terakhir saya simpulkan, jadi ilmu agama ini, ilmu yang ada di alam semesta ini semuanya terkumpul di dalam firman Allah. Firman Allah ini, Al-Quran ini kalau dikaji benar-benar, ini semua ilmu tersingkap. Semua ilmu tersingkap. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Qul law kanal bahru minadan li kalimatillah, ya. Qul law kanal bahru minadan li kalimati rabbih, ya. Katakanlah seandainya lautan ini tinta, ditulis kalam-kalam Allah, maka akan habis itu tinta. Di mana ayatnya tuh? Law kana bahru minadan li kalimati rabbih la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, ya. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun didatangkan dengan lautan lagi gak akan habis mencatat kalam-kalam ilahi. Begitu juga gunung gak bisa sanggup menampung ilmu Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Ya, ini surat Al-Hasyr, sunnah kalau baca kami pegang kepala, ya, penggalannya. Itu ada riwayat dari Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Dia menyembuhkan sakit kepala. Di Ratibul Al-Atas ada itu. Jadi ada penggalan surat Al-Hasyr sambil baca sambil megang kepala. Itu ada riwayat dari Rasulullah SAW, ya. Nah, ini tidak bisa menampung ilmunya Allah. Tapi yang bisa menerima ilmunya Allah itu hanya Nabi. Makanya difirmankan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hati Nabi lebih luas dari lautan. Lautan gak mampu mencatat ilmu Allah, hati Nabi mampu menampung ilmunya Allah. Gunung gak mampu memikul Al-Quran, Nabi mampu memikul Al-Quran. Fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadzakkarun, ya, la'allahum yatadzakkarun. Kami mudahkan Al-Quran lewat lidahmu agar orang lain bisa mengerti dan bisa membaca. Kalau tidak membaca Al-Quran lewat lisan Rasul, kita gak bisa. Kita gak bisa membaca karena firman Allah berat. Tapi sudah lewat lidah Nabi, maka kita bisa membacanya. Fa innama yassarnahu bilisani. Nah, kesimpulan terakhir bahwa ilmunya Nabi di atas ilmu segala-galanya, ya. Imam Busiri menyimpulkan di dalam Burdah itu. Fa kan nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yadanu fi ilmin wa la karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam.
yang artinya Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi baik fisik dan akhlaknya, bahkan dari sisi ilmu dan kemuliaannya. Semua mereka mengambil setitik dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Seluruh para rasul, para nabi, mereka mengambil setitik dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sabil mahruma. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.